Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi ya di mata kuliah ini. Kita sudah masuk di pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga itu akan membahas jenis-jenis laporan keuangan ya. Di dua pertemuan sebelumnya sudah saya sering jelaskan ya, laporan keuangan itu apa saja. Lalu di pertemuan kedua, tugasnya juga berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan. Kenapa sebelum materi laporan keuangan, tapi kalian sudah saya minta untuk mengerjakan soal menyusun laporan keuangan, itu sebagai saya juga mau tahu ya tingkat pemahaman kalian bagaimana, apakah kalian juga bisa sudah tanpa materi terlebih dahulu ya, pemanasan lah ya bahasanya ya. Seperti biasa, untuk sebuah materi saya pasti berkaitan dengan buku yang kemarin sudah saya sampaikan. Hari ini berkaitan dengan buku Catur Sasongko, Warren, dan Keso, ya. Nah, ini ada jenis laporan keuangan yang akan menjadi pembahasan kita masing-masing dari laba rugi sampai CALK, ya. Tapi kalau CALK kayaknya nggak kita akan bahas ya. Seperti yang saya bilang, kalian minimal sampai di laporan arus kas karena untuk mata kuliah ini paling tidak kalian mengerjakan untuk perusahaan jasa ya. Perusahaan jasa kalau manufaktur dan dagang pun tidak terlalu ini ya kalau CALK ini. CALK itu kalau misalkan perusahaan yang go public, yang besar, nah itu wajib gitu ya. Langsung saja di pendahuluan ini kita pembahasannya sampai laporan arus kas ya. Semua transaksi, jadi setelah transaksi itu dicatat, ya, dicatat, dirangkum. Dirangkum itu berarti kalau kalian masih ingat proses akuntansi itu dari pertama menganalisis, lalu melakukan penjurnalan atau pencatatan, ya, dicatat di jurnal, lalu klasifikasikan dan ikhtisar itu bisa dikatakan merangkum ya. Setelah diklasifikasikan dan diikhtisarkan gitu ya. Nah, langkah selanjutnya setelah proses keempat yaitu adalah menyusun laporan keuangan, melaporkan gitu ya. Nah, laporan keuangan dalam hal ini itu terdiri dari laporan laba rugi, ekuitas pemilik, posisi keuangan dan arus kas. Ini adalah laporan yang keuangan yang harus satu persatu kalian buat sesuai dengan urutannya. Pertama kalian harus membuat laporan laba rugi. Lalu laporan ekuitas pemilik, laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Nggak boleh dibolak-balik ya. Jadi harus sesuai ini. Perubahan laporan laba rugi dulu, income statement, laporan ekuitas pemilik, baru posisi keuangan, dan laporan arus kas gitu ya. Laba rugi seperti yang sudah saya sampaikan kemarin itu berkaitan dengan pendapatan dan beban itu pasti. Lalu untuk laporan perubahan ekuitas kalau dia laba, kalau pendapatannya lebih besar daripada beban berarti dia laba. Kalau sebaliknya beban lebih besar daripada pendapatan dan itu rugi. Kalau dia mendapatkan laba di laporan laba rugi artinya akan berpengaruh terhadap laporan perubahan ekuitas. Ketika dia laba, artinya apa? Laba itu berarti menambah ekuitas pemilik. Tetapi kalau dia rugi, dia akan mengurangi ekuitas pemilik. Nah, disitulah perubahan di dalam ekuitas itu laporan perubahan ekuitas. Lalu laporan posisi keuangan atau yang biasa disebut dengan neraca. Sekarang judulnya adalah Statement of Financial Position ya. Nah, isinya apa? Isinya aset, liabilitas, dan ekuitas. Kalau pendapatan dan beban itu dilaporkan laba rugi, kenapa tidak bisa dilaporkan posisi keuangan? Karena ini laporan pendapatan dan jasa. Laporan laba rugi itu isinya pendapatan dan beban yang harus ditutup di akhir periode. Alasannya itu. Lalu laporan arus kas. Laporan arus kas ini berkaitan dengan penerimaan dan pembayaran yang berkaitan kas ya. Jadi pasti yang berkaitan dengan kas. Oke, kita langsung ke hal pertama yang harus dilakukan ketika membuat salah satu laporan keuangan, mau laba rugi atau arus kas, posisi keuangan,
atau perubahan ekuitas, kalian harus pertama menuliskan nama perusahaannya. Kalau kalian menyusun laporan keuangan bukan untuk perusahaan, ya tuliskan nama usahanya, usaha apa gitu ya. Lalu judul laporan keuangannya. Judulnya apa? Judul itu maksudnya ya laporannya apa? Laporan keuangan apa? Mau laporan posisi keuangan kah? Menyusun laporan laba rugi kah? Laporan apa? Itu ditulis. Lalu tanggal atau periode waktunya. Periode waktu ya berakhir misalkan bulan Januari atau 1 sampai 31 Januari tanggalnya gitu ya. Periodenya ditulis gitu. Nah, ini jenis-jenis laporan keuangannya yang sudah kita bahas tadi. Pertama laporan laba rugi, perubahan ekuitas nggak boleh ini ya, nggak boleh diloncat-loncatin ya, pasti begini. Dari laporan laba rugi ke ekuitas, lalu ke posisi keuangan, baru arus kas dan CALK. Nanti kita akan bahas kenapa sih harus seperti ini gitu ya. Yang pertama kita akan bahas adalah harusnya pertama adalah laporan laba rugi ya. Kita akan membahas dulu laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi itu adalah laporan yang menyajikan pendapatan dan beban, gitu ya. Kalau kita berbicara laporan laba rugi, berarti kita pasti ya tidak akan pernah laba rugi itu berkaitan dengan aset dan liabilitas, itu nggak akan pernah, gitu ya. Pasti berkaitan dengan pendapatan dan beban. Nah, laporan laba rugi ini yang berkaitan dengan pendapatan dan beban itu pasti berkaitan juga dengan konsep matching atau konsep pengaitan. Konsep yang menandingkan antara pendapatan dan beban. Untuk apa ya? Untuk memperoleh laba atau rugi gitu ya. Kita harus mencari laba atau rugi dari mana, membandingkan dengan pendapatan dengan beban. Lebih besar mana ya? Lebih besar pendapatan berarti untung atau laba, kalau lebih besar beban berarti rugi gitu ya. PSAK 1 diadopsi oleh IFRS 1 ini berkaitan dengan ini ya, pengertian dari laporan laba rugi, jenis-jenis laporan keuangan. Dari PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan yang kemarin kita sudah bahas. Ada SAK umum ya. Nah, kalau di SAK umum, laporan laba rugi itu judulnya adalah laporan laba rugi komprehensif gitu ya. Mensyaratkan penyajian penghasilan komprehensif lainnya. Jadi tidak hanya penghasilan yang berdasarkan kegiatan operasional, pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan pendapatan lainnya. Misalkan dia punya saham, perusahaan tersebut punya saham di perusahaan lain. Nah, itu juga kan menghasilkan gitu ya. Sehingga dibutuhkan pencatatan secara penghasilan yang komprehensif. Nah, lalu fokusnya adalah laporan laba rugi perusahaan perseorangan ya. Kemarin saya bilang kepemilikan ya. Kalau kita berbicara jenis perusahaan berarti kepemilikannya gitu ya. Karena itu sangat mempengaruhi apa yang akan kita lakukan sampai ke penyusunan laporan keuangan. Nah, ini contoh dari laporan laba rugi. Seperti yang saya bilang tadi, tuliskan dulu nama perusahaan usahanya atau perusahaannya, baru judul dari laporan keuangannya dan periode. Ya, kita sepakati yang bersama saja ya untuk periode dituliskan eh, periode 1 sampai 31 Januari ya 2018 seperti itu ya. Kita sepakati saja. Karena sebenarnya untuk periode opsional ya, bisa langsung ditulis periode Januari 2018 atau periode eh, untuk bulan yang berakhir 31 Januari 2018 itu bisa. Tapi kita sepakati bersama saja untuk penulisan periode di setiap laporan keuangan adalah tulisannya periode, lalu tanggal awal bulan dan akhir bulan. Kalau Januari berarti 1 strip 31 Januari 2018. Tapi kalau Februari berarti periode 1 strip 28 atau 29 Februari, lihat tanggal akhirnya berapa, baru tahunnya 2018 ya.
Nah, di sini ada pendapatan dan beban. Di contoh ini pendapatannya hanya dari pendapatan jasa satu saja gitu ya, tapi bebannya yang banyak. Nah, kalau untuk menyusun atau menuliskan pendapatan dan beban itu sesuai dengan nominalnya ya. Yang paling besar itu dituliskan terlebih dahulu, pendapatan jasa. Beban ini bisa kalian lihat. Kalau pendapatan jasa satu aja nggak bisa kelihatan ya, mana apa, penulisan nominal yang didahulukan, nominal yang besar didahulukan. Ini contohnya nih, beban gaji 2.125.000 dibandingkan 800.000 berarti dia dituliskan terlebih dahulu. Demikian seterusnya. Dicari yang nominalnya paling besar dan dituliskan terlebih dahulu. Kecuali untuk beban lain-lain. Beban lain-lain ini pasti dituliskan di akhir. Mau jumlahnya di sini misalkan 4 juta gitu ya, tetap dituliskan di akhir. Karena ini beban lain-lain. Beban lain-lain itu apa? Beban lain-lain itu yang tidak bisa dimasukkan ke dalam beban-beban, tetapi tetap harus dikeluarkan uangnya gitu ya untuk operasional perusahaan. Nah, di sini pendapatan jasa berhubung cuma satu ya 7.500.000. Tapi kalau misalkan pendapatannya ada dua ya tinggal dijumlahkan gitu ya. Ada 3 kolom. Kolom pertama itu uraiannya, keterangannya, lalu kolom kedua itu untuk nominal yang ada di beban, lalu kolom ketiga untuk nominal yang ada di pendapatan. Semua beban akan dijumlahkan lalu masuk ke sini, ke kolom 3 gitu ya. Masuk kolom 3, kolom 3 ini berarti dikurangkan. Dari pendapatannya berapa dikurangkan dengan beban. Untuk mengurangkan dalam tabel seperti ini tidak perlu tanda kurung, tanda minus di sini tidak perlu. Jadi tinggal berikan tanda kurung saja di angkanya. Itu artinya apa? Artinya ini mengurangi, nilainya minus ini artinya ya. Kenapa nggak saya minuskan di sini? Karena saya mau memberitahukan kepada kalian yang benar seperti ini. Tinggal tambahi kurung saja gitu ya. Tidak perlu ada tanda kurang atau tanda plus di akuntansi nggak perlu. Kalau sudah ada tanda kurung seperti ini berarti ini artinya minus sudah pasti gitu ya. Nah, 7,5 juta pendapatan lalu dikurangi dengan 4.450. Besar mana? Besar pendapatan nominalnya. Berarti apa ini? Laba gitu ya. Selisihnya berarti dikatakan laba. Oke, ini untuk laporan laba rugi. Nah, ini soal latihan 1 ya. Silakan buat laporan laba rugi untuk Sanjaya Travel Service yang berakhir pada tahun Desember 2018. Ini informasinya. Pendapatannya beban nggak terlalu banyak ya. Nah, dibuat seperti laporan laba rugi yang sebelumnya. Lalu, oke, kayaknya ada yang terlewat ya. Oke lah, ya. Ini ya tugasnya. Mungkin silakan di-capture dulu. Lalu kita lanjut ke laporan perubahan ekuitas. Jadi ketika sudah menyusun laporan laba rugi, selanjutnya harus menyusun apa? Yang kalian perlu ingat, laba dan rugi. Ya, habis kita tahu laba atau kita tahu rugi, berarti yang dipengaruhi oleh laba rugi apa? Hanya perubahan ekuitas, gitu ya. Nah, ekuitas saja modal pemilik yang dipengaruhi oleh yang dipengaruhi oleh laba atau rugi. Nah, sehingga kalau ada perubahan, ya kita laporkan di laporan perubahan ekuitas. Nah, catatan, note penting. Laporan ini dibuat setelah laporan laba rugi, karena laba rugi harus dilaporkan dalam laporan ini. Karena mengurangi atau menambah ini ya, menambah ekuitas. Laporan ini disiapkan sebelum laporan posisi keuangan, karena jumlah ekuitas pemilik pada akhir periode harus dilaporkan di laporan posisi keuangan. Maka dari itu urutannya pasti laporan laba rugi, perubahan ekuitas, lalu laporan posisi keuangan, baru laporan arus kas. Nah, ini alasannya. Laporan perubahan ekuitas itu sebagai penghubung, karena nantinya
eh, jumlah dari ekuitas pada saat itu dilaporkan di laporan posisi keuangan. Nah, ini contoh ya laporan ekuitas pemilik atau ini benar atau salah ini? Coba laporan ekuitas pemilik. Ini masih salah ya. Jadi tulisannya laporan perubahan ekuitas. Oke. Nanti pada saat mengerjakan jangan mengikuti apa yang ada di PPT. PPT itu juga eh, harus saya jelasin dulu gitu ya. Nah, ini memang saya sengaja supaya bisa dibenarkan di sini. Lalu ini nanti kalian sesuai dengan sepakatan tadi ya, periode 1/31 Januari 2018. Tidak perlu yang panjang seperti ini. Boleh ada ketambahan dalam jutaan rupiah, karena ini nggak ada RP-nya gitu ya. Jadi ada keterangannya. Tapi kalau ini nggak ada pun, berarti di sininya kalian harus menuliskan RP ya. Jadi kalau kalian mengerjakan, tuliskan saja RP, ini dalam jutaan rupiahnya tidak perlu ditulis ya. Nah, di dalam laporan perubahan ekuitas pemilik, yang pertama adalah modal pemilik di awal ya. Pemilik di sini solusi net ini dimiliki oleh namanya Christina. Modal pemilik dulu di 1 Januari 2018, awal kali dia eh, punya usaha gitu ya, berapa. Nah, karena ini cuman berakhir di 31 Januari, berarti ya kita ngitungnya nanti selama 1 Januari sampai 31 Januari itu saja perubahan modalnya berapa gitu ya. Di 1 Januari investasinya 25 juta uang tunai ya. Diperoleh laba. Labanya tadi di sebelumnya laporan laba rugi sebelumnya diketahui 3.050.000 gitu ya. Tinggal ditambahkan dengan modal Kristina yaitu 28.050.000. Selain kita harus mengetahui laba atau rugi, di dalam laporan perubahan ekuitas kita harus mengetahui apakah ada penarikan untuk si pribadi, si pemilik. Jadi pengambilan pribadi atau disebut juga dengan prefer. Nah, kalau ada prefer berarti mengurangi gitu ya. Mengurangi modal yang dimiliki oleh Christina di dalam usahanya yaitu solusi net. Nah, di sini ternyata selama Januari ada penarikan untuk pribadi, entah itu dibuat untuk apa ya, intinya adalah pengeluaran pribadi, tapi harus dipisahkan ya prinsip entitas kemarin. Nah, dipisahkan 2 juta ini sehingga ada kenaikan modalnya itu sekarang adalah 26.050.000. Nah, modal Kristina 31 Januari. Ya, nah, 3 jenis transaksi yang mempengaruhi ekuitas pemilik, investasi awalnya 25 juta, pendapatan dan beban yang menghasilkan laba 3.050.000 dan penarikan oleh pemilik sebesar 2 juta. Itulah yang akan mempengaruhi perubahan ekuitas. Oke, ini soal latihannya, silakan dibaca. Di situ ada informasi berkaitan untuk penyusunan laporan perubahan ekuitas. Sama ini ya kelanjutan dari soal latihan 1 tadi. Oke ya, kita lanjutkan ke laporan posisi keuangan. Karena sudah disusun laporan perubahan ekuitas, sehingga kita sudah bisa menyusun laporan posisi keuangan. Kenapa laporan perubahan ekuitas harus disusun terlebih dahulu? Karena di sini seperti yang sudah dibahas tadi, laporan posisi keuangan itu isinya apa? Aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, untuk di sini nilai ekuitas pada laporan posisi keuangan itu adalah nilai terupdate, nilai terkini dari ekuitas yang ada di laporan perubahan ekuitas. Nah, bentuknya neraca itu ada 2 ya. Ada bentuk akun, kontrol atau akun T, dan bentuk stafel. Yang kita gunakan adalah stafel. Ini bentuk stafel ya. Kalau bentuk T seperti apa Pak? Bentuk T itu hanya begini, garis di tengah, lalu garis di atas. Sama di sini untuk aset, di kiri untuk aset, di sebelah sini liabilitas ditambah ekuitas. Tidak ada kolom apa-apa lagi gitu ya.
Jadi mereka menuliskan nominalnya di sini. Karena terlalu simpel, jadi yang kita gunakan itu adalah metode Staffel yang seperti ini. Seperti biasa kita tuliskan ini, nama perusahaannya, laporannya apa, dan periodenya. Nah, untuk menyusun, kalau tadi di pendapatan dan beban disusun berdasarkan nominal terbesar, lalu beban-beban juga demikian, tapi beban lain-lain itu harus ada di belakang, di bawah, paling bawah. Untuk menyusun laporan posisi keuangan, itu berbeda. Untuk aset, aset itu disusun berdasarkan yang paling liquid, yang paling cair, yang paling mudah diubah menjadi uang tunai, gitu ya. Apa yang paling mudah diganti menjadi uang tunai? Yaitu kas. Kas itu kan uang tunai, Pak. Nah, kas itu ada beberapa jenis. Ada kas di bank, ada kas kecil gitu ya. Bentuknya apa ya? Bentuknya memang uang tunai gitu ya. Tetapi kan tergantung kasnya di mana gitu ya. Kalau kas kecil itu biasanya dipegang oleh bendahara pengeluaran. Nah, tapi kalau kas di bank kan ya berarti disimpannya di bank. Paling mudah untuk menjadikan uang tunai ya kas di bank karena tinggal kita lakukan penarikan ke bank gitu ya. Lalu piutang usaha, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, dan aset-aset lainnya. Aset yang sifatnya jangka panjang seperti tanah, gedung, peralatan itu disajikan berikutnya. Jadi disajikan dulu yang atas ini, contoh-contohnya yang paling liquid, baru yang jangka panjang. Nah, untuk liabilitas, liabilitas itu yang paling harus dibayarkan cepat gitu ya, yang harus dibayarkan paling duluan gitu. Itu yang dicatat duluan. Seperti apa? Utang usaha, utang pajak, utang beban gaji. Nah, yang sifatnya jangka panjang yang bisa dilunasi 5 tahun lagi atau 2 tahun lagi ya, lebih dari 1 tahun ya, minimal lebih dari satu tahun ya itu nanti baru dituliskan. Yang dituliskan itu yang kurang dari 1 tahun dulu gitu ya. Misalkan ada utang kurang dari 1 tahun, ada utang usaha, utang pajak. Mana nih yang lebih lebih harus cepat duluan? Utang usaha misalkan sebulan lagi harus dibayar. Nah itu ya berarti dia harus didulukan untuk pencatatannya. Atau kalau utang pajaknya 5 bulan ya berarti ya benar harus dituliskan utang usahanya dulu gitu ya. Nah ya ini perdebatan antara neraca atau laporan posisi keuangan, tetapi kita standarnya jelas PSAK yang mengadopsi IFRS, jadi tidak diperbolehkan di dalam PSAK 1 menggunakan kata-kata neraca. Jadi sekarang laporan posisi keuangan. Ini contohnya, nah ini asetnya yang paling liquid dulu, baru tanah di bawah, karena jangka panjang. Lalu liabilitas dicatat dulu, utangnya apa saja. Di sini kebetulan hanya utang usaha dan modal Kristina. Ekuitas ya, ekuitas Kristina yaitu yang ada di laporan perubahan ekuitas. Nominalnya sama, 26050. Nah, antara kiri dan kanan itu pasti seimbang ya, sesuai dengan persamaan akuntansi. Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas atau modal. Oke, ini soal latihan 3-nya, silakan disusun laporan posisi keuangannya. Ini informasi-informasinya. Silakan diidentifikasi mana yang aset, mana yang liabilitas ataupun ekuitas. Kalau memang nggak ada ekuitasnya ya sudah, gitu ya, nggak usah dipusingin. Silakan diidentifikasi dulu soal-soalnya. Nah, lalu kita berbicara laporan keempat, yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas tadi berkaitan dengan eh, penerimaan ataupun pengeluaran kas atau pembayaran kas ya. Berarti apa? Arus kas itu berarti digunakan untuk 3 aktivitas, aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Itu yang menyebabkan uang kas itu bertambah atau berkurang, ya. Nah, jadi ada operasi, investasi, dan pendanaan.
Satu-satu kita akan bahas. Arus kas dari aktivitas operasional perusahaan. Melaporkan ringkasan penerimaan dan pembayaran kas dari aktivitas operasi. Arus kasnya itu dari aktivitas operasi biasanya akan berbeda dengan jumlah laba neto dalam satu periode. Jadi nggak bisa disamakan ya, kalau labanya misalkan 26 juta gitu ya nggak bisa disamakan arus kasnya berarti harus 26, tidak, berbeda ya. Jadi angkanya pasti berbeda. Namanya arus kas ya hanya berkaitan dengan operasional perusahaan ya. Karena ada pengakuan yang berbeda di situ. Nah, lalu arus kas dari aktivitas investasi, melaporkan transaksi kas untuk pembelian dan penjualan aset ya, investasi. Investasi yang berkaitan dengan aset permanen, aset tetap ya. Kalau kalian perusahaan membeli aset tetap dengan uang tunai, lalu menjual menerima uang tunai, nah itu dicatat di arus kas dari aktivitas investasi. Kalau aktivitas pendanaan yang itu berhubungan dengan investasi kas oleh pemilik, peminjaman dan penarikan kas oleh pemilik. Jadi pendanaan. Pendanaan itu yang berkaitan dengan modal investasi kas oleh pemilik ini nambah. Misalkan dalam perusahaan sudah berjalan, tiba-tiba pemilik mau menambahkan modalnya berupa uang tunai. Atau ada peminjaman, melakukan peminjaman penambahan modal ke bank. Nah, itu uangnya, kasnya masuk, ya ditulis di aktivitas pendanaan. Jadi harus diidentifikasi dulu kasnya itu bertambah atau berkurang terkait apa, gitu ya. Nah, ini ada di PSAK nomor 2, membagi laporan ke dalam 3 bagian ya, untuk arus kas. Nah, di sini ada ringkasan nih, transaksi. Ini masih contoh ya, di Solusinet, ternyata ini ringkasan transaksinya. Di transaksi pertama ada 25 juta investasi oleh Kristina. Ini investasi awal, termasuk aktivitas arus kas apa? Nah, itu harus kita identifikasi. Pembelian tanah, pendapatan jasa, pembayaran beban, utang usaha, dan penarikan oleh Kristina. Itu termasuk apa? Gitu ya. Arus kasnya, arus kas dari aktivitas operasi kah, pendanaan kah, atau dari aktivitas investasi ya. Operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, investasi oleh Kristina karena dia memasukkan sejumlah uang untuk modal atau ekuitas, berarti itu termasuk aktivitas pendanaan. Ya, pendanaan itu berkaitan dengan modal ekuitas. Nah, lalu pembelian tanah karena ini menambah aset tetap, berarti berbicara investasi. Pembelian tanah, ya. Arus kasnya bertambah atau berkurang kalau pembelian, berarti arus kasnya berkurang, minus. Tadi investasi oleh Kristina, pendanaan. Kasnya bertambah atau berkurang? Bertambah, ya. Plus di sini. Itu ya. Diidentifikasi. Pendapatan jasa. Karena pendapatan berarti berkaitan dengan kegiatan operasi. Pendapatan. Pendapatan itu berarti menambah kas. Jadi di sini plus. Nah, pembayaran beban, pembayaran uang berarti keluar kas, ya berarti di sini minus. Nah, kalau beban, beban itu juga kegiatan operasi. Pendapatan dan beban itu berkaitan dengan kegiatan operasi. Lalu di sini apa? Pembayaran. Pembayaran berarti kasnya berkurang. Pembayaran utang usaha. Nah, ini utang usaha berarti kegiatan operasi. Terakhir di sini ada penarikan. Berarti penarikan itu berarti uang kasnya bertambah apa berkurang? Pasti berkurang karena ada penarikan. Penarikan oleh Kristina ini ya tadi pengambilan pribadi ya untuk keperluan pribadi. Nah, karena ini mempengaruhi ekuitas berarti disebut dengan arus kas yang berkaitan dengan pendanaan ya. Ingat ya, pendanaan itu berkaitan dengan ekuitas atau modal, operasi ini berkaitan dengan pendapatan atau pendapatan atau beban ataupun kegiatan operasional lainnya. Investasi ini berkaitan dengan aset tetap, mau itu dijual atau dibeli, ya itu yang harus kalian ingat untuk arus kas. Nah, ini contohnya laporan arus kas. Jadi diklasifikasikan
untuk arus kas aktivitas operasi apa saja, investasi apa saja, pendanaan apa saja. Nah, baru masing-masing ada arus kas netonya untuk operasi berapa, investasi berapa, pendanaan berapa. Sama ada 3 kolom, 1, 2, 3 kolom. Tidak perlu tanda tambah atau kurang ya. Tinggal angka nominal yang minus tadi diberi tanda kurung. Setelah di total semua untuk aktivitas arus kas aktivitas operasi, investasi, pendanaan, lalu dijumlahkan. Karena ini ada minus berarti dikurang. Totalnya 5.900.000. Nah, ini apa? Kenaikan neto dalam kas. Ini kenaikan neto kas ya. Kasnya naik gitu ya. Bukan berarti ini laba, bukan. Ini hanya kenaikan kas. Itu laporan arus kas. Nah, ini soal yang harus kalian kerjakan. Buatlah laporan arus kas untuk berakhir 31 Desember. Nah, jika jumlah kas pada Januari 2018 72.050. Jadi ternyata di kas itu sudah diketahui itu ya. Di 1 Januari 72.050.000. Oke. Silakan dikerjakan. Jadi soal latihannya ada 1 sampai 4. Itu merupakan tugas kelas ya. 1 sampai 4 tugas kelas. Nanti kita akan di akhir ya, mungkin jam 17.55 karena jadwalnya seperti itu, batasan kalian untuk mengupload di BLP seperti biasa. Oke. Nah, lalu ini kita akan bahas catatan atas laporan keuangan ya. Berisi informasi ringkasan kebijakan akuntansi yang penting ya. Ada dasar pengukuran, kebijakan relevan, asumsi dan estimasi. Nah, untuk memahami CALK ini nanti ada tugas kelompok yang harus kalian kerjakan. Tugas kelompoknya apa nanti di slide terakhir ya. Nah, sekarang kita berbicara keterkaitan antar laporan keuangan. Laba rugi itu nanti mempengaruhi ekuitas, menambah atau mengurangi ekuitas. Jumlah angka ekuitas itu harus dilaporkan di laporan posisi keuangan. Posisi keuangan itu ada namanya kas, kasnya itu harus dijelaskan. Kenapa kas yang harus dijelaskan? Karena supaya bisa mengetahui aktivitas operasi, pendanaan, dan investasinya. Nah, keterkaitan laporan keuangan penting untuk menganalisis laporan keuangan dan pengaruh transaksi dalam bisnis. Keterkaitan dapat menjadi alat pemeriksa apakah laporan keuangan telah dibuat dengan benar. Jadi ada sinkronisasi. Angka-angka itu nyambung enggak gitu ya. Misalkan labanya di laporan laba rugi 20 juta, tetapi ternyata di laporan perubahan ekuitas, laba yang mempengaruhi perubahan ekuitas hanya 10 juta. Ya, berarti nggak sinkron kan? Kita bisa ngecek dari situ. Gitu ya. Ini hubungannya ya. Laporan laba rugi dengan laporan perubahan ekuitas muncul dan juga dalam laporan perubahan ekuitas. Laba akan menambah ekuitas pemilik. Nah, ini yang sudah berkali-kali saya sebutkan ini ya. Nah, ini memang ini yang penting gitu ya. Kalau berarti saya sebutkan berkali-kali itu ya berarti itu yang penting gitu ya. Muncul di laporan posisi keuangan sebagai modal pemilik, ya kan? Nah, laporan posisi keuangan, kas di laporan posisi keuangan juga muncul sebagai kas akhir periode di laporan arus kas. Angkanya harus sama gitu ya. Kalau kas di laporan posisi keuangannya 5.900.000 ya berarti di laporan arus kasnya kenaikannya juga 5.900.000. Ya. Nah, untuk meng-cross check apakah laporan keuangan itu dibuat dengan benar atau tidak ya dari semua ini gitu ya. Ada hubungannya satu persatu gitu ya. Oke, ini lebih spesifik lagi nih. Laporan laba rugi, ini labanya di sini, mempengaruhinya di sini. Nih, 3.050.000, angkanya masuk di situ. Ya, menambah ekuitas karena laba. Nah, lalu karena laba di sini ya, labanya di sini kan, laporan perubahan ekuitas. Nah, di sini 26.050.000. Ini udah ekuitasnya. Nilai ekuitas ini harus dimasukkan ke laporan posisi keuangan di sini. Modalnya. Itu ya.
Nah, dari laporan posisi keuangan, kas, itu harus angkanya sama, 5.900.000 sama dengan yang ada di laporan perubahan ekuitas. Nah, itu keterkaitannya, angka-angka itu bisa dilihat gitu ya. Kalau mau meriksa laporan keuangan itu benar atau tidak, tinggal cek keterkaitannya dulu gitu ya. Benar atau tidak. Nah, ini soal tugas kelas yang tadi sudah soal latihan 1-4 ya, di setiap penjelasan laporan keuangan, jenis laporan keuangan. Paling lambat 17.55 ya, sesuai dengan jam mata kuliah kita. Saya harap kalau misalkan kelas kalian sudah mendapatkan menonton video ini ya sudah cukup, tidak perlu share link YouTube-nya ke kelas lain karena beda hari gitu ya. Jadi jangan sampai kalian ngide gitu ya. Ya udah biarkan kelas lain sesuai dengan jamnya. Siapa tahu memang ada tugas-tugas tambahan yang harus saya kasih gitu ya ke mereka. Lalu tugas rumah. Nah, ini tugas rumah ya. Supaya kalian paham itu CALK seperti apa, silakan bentuk kelompok. Ya, satu kelompok 2 orang saja. Eh, pelajari dan cocokkan teori yang didapatkan pada hari ini. Identifikasi mana laporan laba ruginya, perubahan ekuitasnya, posisi keuangannya, laporan arus kas, dan CLK. Dengan mencari laporan annual report di IDX ya untuk perusahaan yang sudah go public. Untuk tahun annual report-nya hanya boleh di 2020. Nama perusahaannya tidak boleh sama ya. Jadi tidak boleh sama, kalau sama saya tidak akan nilai ya. Jadi silakan di list gitu dulu di grup supaya tidak ada kesamaan nama perusahaan ya. Bagaimana IDX ya? Coba cari dulu IDX ya, annual report. Kalau enggak cari di websitenya perusahaan. Misalkan kalian mau perusahaan Antam, ya buka aja perusahaan Antam. Di situ biasanya juga ada annual report-nya. Tidak ada toleransi keterlambatan, dikumpulkan di minggu depan sebelum perkuliahan dimulai sesuai dengan jamnya 13.30. Oke, itu saja. Terima kasih. Selamat mengerjakan tugas kelas dan tugas rumah. Jangan sampai salah mengupload tugas di BLP. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup WhatsApp. See you next time.